Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ya, kepada seluruh jamaah salat Id yang sama-sama dirahmati oleh Allah, dimohon kiranya memasuki tempat salat Id dan mengisi saf-saf yang masih kosong. Ya. Sekedar informasi bahwa salat Idul Adha kita itu agak cepat dibanding dengan salat Idul Fitri. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin atas berkat taufik petunjuk dan hidayatnya, sehingga pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan pengabdian kita kepada Allah, yaitu salat Id secara berjamaah. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nabi sebagai uswatun hasanah bagi kita semua, dan Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah salat Idul Adha yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Marilah kita bersama-sama memasuki susunan acara pelaksanaan salat Id atau salat Hari Raya Idul Adha tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2023 Masehi, tingkat Kecamatan Pajeng, Kabupaten Goa. Pembukaan, marilah kita bersama-sama membuka acara salat Id kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun salat Id kita pada hari ini takbir bersama tadi dipimpin oleh Al-Ustaz Mursalin Dentola, yang kedua Al-Ustaz Abdul Karim Dentaba. Adapun yang ketiga yang bertindak sebagai khatib pada kesempatan ini yaitu Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Yahya Tayyib Dengewa MAG. Sedangkan yang bertindak sebagai imam adalah Al-Ustaz Muhammad Khairul Ihsan. Adapun tata cara pelaksanaan salat Id kita pada pagi hari ini yaitu salat Id ini dilaksanakan dengan 2 rakaat.
Rakaat pertama dengan dimulai 7 takbir selain takbiratul ihram. Sedangkan rakaat kedua dengan 5 takbir selain takbiratul qiyam atau bangun dari sujud. Bacaan di antara 2 takbir ini yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah salat Id yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Marilah kita bersama-sama melaksanakan atau mendirikan salat Idul Adha pada pagi hari ini. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Assalatu la ilaha illallah. استووا معتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. luruskan saf, kemudian dirapatkan. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm idan lil muslimin wa ja'ala ibadatal hajj wa 'idan min sa'irillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uutsu rahmatan lil alamin. Bashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biznihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ibadallah, hadirin sidang jamaah Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini bersahut-sahutan takbir, tahlil dan tahmid sebagai tanda rasa syukur hamba-hambanya atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Berbagai kenikmatan yang tak terhingga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ibrahim ayat 34, wa ataakum min kulli ma sa'altumu
Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Dialah Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan menghitungnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di antara ibadah-ibadah yang dilaksanakan di bulan Zulhijjah yang banyak menyita perhatian umat Islam hingga kini adalah ibadah haji, salat Idul Adha, dan ibadah kurban. Yang pertama, ibadah haji. Lebih dari 2 juta umat Islam dari berbagai antero dunia kini berada di tanah suci yang mulia, di 2 Masjidil Haram Al-Haramain, Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, menunaikan ibadah haji. Mereka telah wukuf di padang Arafah kemarin. Arafah miniatur padang Mashar, yakni dikumpulkannya manusia kelak di hari berbangkit. Di hari Arafah bertemunya berbagai warna kulit, berbagai suku dan berbagai bangsa. Di sanalah jamaah haji merenungi sejarah perjalanan hidupnya, bagai sedang menunggu hari ditimbangnya seluruh amal di Yaumil Ba'as, yang saat itu matahari bagai sejengkal di atas kepala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Kini jamaah haji telah bergerak dari Arafah menuju Musdalifah, lanjut ke Mina untuk melontar jamarah. Mereka menjalani segala rukun dan wajib haji dengan satu tujuan, takarrub ilallah, dengan harapan semua meraih haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji mabrurka tina maraih pak balasana surga. Oleh karena itulah di kesempatan yang baik ini kita mendoakan keluarga, tetangga, saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci, sebangsa dan setanah air. Semoga senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji sampai meraih haji mabrur dan kembali ke tanah air bersama dengan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berhaji adalah ibadah yang membutuhkan tenaga dan kesungguhan. Rela berkorban harta yang banyak demi menunaikan rukun Islam yang kelima. Bahasanya apa dana rukun. Oleh karena itu, kuna kigappe mo anne titel hajiyah. Kijagai baji-baji, teker bawang-bawangi. Mungkinnya di pasimbangenta, di uluan tenana panabatu haji, amake bongol lompo, mingka motor ki haji cipu-cipu mami. Mudah-mudahan ikaten rinni di parsanganta tinamangka ja kampanye. Selanjutnya, dikate pura-pura nea, mungkin batu ki haji, riwatun taribut tamakka rajenta mari masih bisa. Amoter ki batu haji, amala samaki dengan alasan jami amalakna libat nagaukan ribut talumpoa. Nasaba inaya sambayang ribut talumpoa dipak bilang-bilang ngangi jami antu siga ngasabui amalakna tupasimbanganna yareka dibandingkan siagang amalaknia kapas sambayangan dari pasangan. Ia mende paham kamaya tidak pemaju agama, tidak memajukan agama. Nasaba ia haji nampai yang malasa mangeri masika. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, salat Idul Adha. Salat Idul Adha yang kita laksanakan hari ini adalah gambaran ketakwaan dan kebersamaan umat berkumpul dalam satu tempat dengan satu arah tujuan, yaitu menghadapkan dan berserah diri kepada yang pemilik alam semesta ini. Kita ini tidak ada daya
Kita ini tidak ada kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah. Itulah sebabnya setiap kali kita keluar dari rumah kita mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketiga, berkurban. Hari ini hari mengalirnya darah hewan kurban umat Islam. Apa solo kicera kesesene kate umat Islam tu matapaka untuk akkorban dengan binatang kurban yang paling kita senangi. Bagi yang mampu dianjurkan untuk berkurban, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun, wala yudahi, fala yaqrabanna musallana." Rawahu Muslim. Siapa yang mendapatkan hari raya kurban dalam keadaan lapang, mampu membeli hewan kurban dan tidak menyembelih hewan kurban, maka Nabi mengatakan, "La taqrabanna musallana," janganlah sekali-kali mendekati tempat salat kami. Yang demikian sebagai hamba yang beriman, tentu saja tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang baik ini mempersembahkan ibadah kurban yang terbaik sebagai bentuk kesyukuran sekaligus keinginan seorang hamba mendekatkan diri terhadapnya. Inna a'tayna kal kautsar washolli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, kalau kita mendengarkan surah Al-Kautsar tersebut mengingatkan kita adanya hadis Nabi yang disebut dengan Telaga Kautsar yang disiapkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Telaga Kautsar itu, kata Nabi, disiapkan saat dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yang mana hadis ini Sahih Al-Bukhari. Dalam matan hadis disebutkan, "Haudi masiratu sahri ma'uhu abyadu minal laban, warihu atyabu minal misk, wa kizanuhu kanujumis samai, man sariba minha fala yazma'u abada." Sengaja saya memotong hadis ini karena terlalu panjang. Yang mana artinya ada telaga. Telaga itu Nabi disiapkan untuk umatnya. Sehingga Nabi menyebutkan, "Telagaku jauhnya sejauh perjalanan sebulan. Airnya lebih putih daripada susu dan baunya lebih wangi daripada minyak misik kasturi, dan cangkirnya bagaikan bintang-bintang di langit. Siapa meminumnya, ia tak akan haus selama-lamanya, dan inilah yang menjadi gambaran kita masuk surga." Oleh karena itu Al-Kautsar maknanya orang yang salat dan orang yang berkurban. Fasholli li rabbika wanhar. Mau pak mir sesena ke naniaka angin tengah ni sambayang si tunggu-tunggu. Siagan lakan yakki kemampuan akurban, lalu dia melaksanakannya. Insya Allah kelak umat kaya maya mi anjo anggapai Telaga Kautsar. Ante to sengkamma sento tenara kulle. Apakah memang tenara anggapan karena Telaga Kautsar? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, setiap kali berkurban untuk keluarganya dan juga berkurban untuk umatnya yang tidak mampu membeli hewan kurban. Oleh karena itu, yang memang tidak mampu tidak dianjurkan, karena Allah Subhanahu wa taala memang menempatkan umat atanya, hambanya untuk dalam satu keadaan seperti itu. Mingka rugi mi iya isesena kat nina kenane niaka pak barang-barangan jaina na bawang bangangi pensambayanna
natena yami antu nak korban. Nasabab niat ri pasimbangenta nakanatena na mampu mingka jai bulaenna nakanatena na mampu akorban mingka baju kak jalak napake talakona talakko cilla-cilla sandalana sandala Korea HP yang dibeli HP yang mahal mingka nakalupai ya are kana reke kalena tina na mampu korban menyembelih hewan kurban pembinawangan rijokanna surona Allah Ta'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jejak kesalehan Nabi Ibrahim alaihi salam bersama dengan anaknya Ismail dan istrinya Hajar. Kita berbagi di hari Id merupakan gambaran bahwa kita mencintai sesama. Atimwe pengenta mangiri perantau umat Islam dapat mengikat kepedulian dan kepekaan antara sesama dan menekan jurang pemisah yang diakibatkan oleh status sosial siagaan dibuangi bella-bella si kamma si paolo-olo nia karibalatan kalia ditunggal-tunggal ikatte rupa taubat. Hari ini hari mengalirnya darah hewan kurban sebagai wujud kedekatan kita terhadap Rabb Maha Pemelihara alam. Itulah sebabnya di hari Idul Adha kita berbagi kebahagiaan dengan orang yang kurang mampu. Kita membagi daging kurban sebagai wujud ketulusan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hajj ayat 37 berfirman, "La yanalallahu luhumaha wala dimaiha walakin yanaluhu taqwa minkum." Tena antuna cini kicok mokna korbanta. Tena nanireke kana jaina cerakna korbanta. Tidak akan sampai karena semua itu tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai karena ketulusan ketakwaan tamangirkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Ibrahim alaihissalam dan keluarganya sanna kilompona tepakna pangenna mangirkan Allah Subhanahu wa taala. Erogasen ki kamma keluarganya Nabi Ibrahim gambaran keluarga yang kompak yang tidak mau menang sendiri, istri tahu diri yang selalu memelihara kelembutan, cinta dan kasih sayang terhadap suami dan anaknya. Ismail tahu diri sebagai anak, menjaga kata-katanya agar tidak terdengar kasar di telinga orang tuanya. Dia berbicara kepada orang tuanya dengan penuh takzim, hormat. Dia memuliakan kedua ibu bapaknya. Begitu pula Ibrahim kepada istrinya Sarah dan Hajar. Dia memuliakan istrinya dengan sanjungan-sanjungan yang indah. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tenanalek nasaku kasar arena benena. Niat benena nikana Humairah yang kemerah-merahan. Ada istrinya yang disebut dengan Saudah yang cara Mangkasaranya di Pajak. Jadi kata tukang kasar sebenarnya dihidupkan sunnah Nabi dengan memanggil anak kita, memanggil istri kita dengan Pak Dengang. Itu adalah sanjungan yang sebenarnya dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebab anak kita anak kio benenna ya Humairah. Apa sabaki anjo Aisyah. Akacinika ni ceraka loro pripilisi na ia rua pametega kana ya mentu te keheran unlania baine yarka benenta mangir pestaya na nasare merapipi iretongin tu sangkama benenna na vita. Allahu Akbar walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh pembinawangan mange dijadikan Ibrahim dan Ismail dan keluarganya untuk dijadikan dalam syariat berkurban
dan dalam segala ketauhidan. Nasaba ia mi antu najar ke anakna tena nak repese di kemusrikan. Ibrahim najar ke anakna repese di Allah Taala. Napakabela baturi alutinaya dan naba-naba. Oleh karena itu jadikanlah Ibrahim sebagai keluarga idola dalam hidup kita. Ibrahim menyampaikan kalimat-kalimat yang lembut kepada anaknya, walaupun itu adalah perintah dari Allah. Ketika itu kita lihat di dalam Al-Quran disebutkan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara qala ya abati al ma tumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Batuanna ia punna anak-anak kecil ke tempat nah. Balik Kan dari buka kan kamu manggena tujuh lagi ya saya Mala akanami lapung mangge ya bunayya anakku inni ara fil manam kucini mamo ko ilalan timur aku melihat dalam mimpi anni azbahuka kusampalle ko nak panzur maza tara anakku ante kamu panggapan lu cini-cini kang kola aktuali lapungana ya abati manggeku ipal matumar puna manasa perintah kilasanakan satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah Bapak niaka ilele ilalangna golonganna to sabar. Allahu akbar walillahil hamd. Kita perhatikan ayat tersebut. Nabi Ibrahim menghargai anaknya dengan bahasa yang lembut penuh cinta dan kasih sayang. Seraya mengabarkan niat perintah Allah tanpa memaksa. Ia gambaran kelembutan Ibrahim terhadap anaknya, keluarganya. Ismail adalah anak yang sangat taat, menerima dengan tulus keinginan ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah untuk menyembelihnya. Padanya tertanam perintah agama sejak kecil. Cinta dan kasih sayangnya kepada orang tuanya sangat kuat, sangat dalam. Ia selalu ingin membuat orang tuanya senang. Ia ingin selalu orang tuanya gembira, ingin selalu orang tuanya bahagia. Sama halnya anak-anak kita yang duduk di tempat ini adalah anak yang soleha. Pasti di dalam hatinya ingin orang tuanya selalu tersenyum. Dilihatnya dan berniat membahagiakan selalu kedua orang tuanya selagi masih hidup. Kita tahu semua bahwa anak satu-satunya Nabi Ibrahim. Saat itu Ismail adalah anak yang lama ditunggu dipinta lewat doa. Seperti diabadikan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Papala doanganna Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Ia minjananya tema pengajaran. Dengan terlambat niya anak-anak kibacan jo papal doangan insyaallah makabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa jina nasa nagajawab man jo papal doangan Ibrahim. Pamassarnahu bigulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang sabar. Allahu akbar walillahil hamd. Setiap umat beriman mau melaksanakan yang baik termasuk perintah selalu saja ada rintangan dan ujian. Mungkin dari persimbangan ta'ir apare anu baji yang mampu untuk tantangan di masyarakat kah emang kari masigi kah ya ari kari pasangan. Karena iblis adalah makhluk Allah yang bertugas menggoda ketubuhan ke hati umat, menguji apa betul dia ingin menegakkan peradaban Islam di muka bumi ini. Dia ingin melaksanakan perintah Allah di muka bumi ini. Sama halnya di waktu subuh. Setiap umatnya Nabi Muhammad hendak bangun salat subuh selalu terhalang oleh bisikan setan agar melanjutkan saja tidurnya sehingga tidak jadi ke masjid berjamaah. Setiap mau bersedekah selalu ada pikiran masih ada keperluan lain yang perlu dibeli dan lain sebagainya. Itulah bisikan setan. Seorang pelajar atau mahasiswa
supaya gagal dalam studi selalu digoda oleh iblis agar tidak mau belajar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail dan istrinya hendak melaksanakan niatnya memenuhi perintah Allah, semua digoda oleh iblis. Menggoda Ibrahim agar mengurungkan niatnya menyembelih anaknya yang satu-satunya, tapi iblis gagal, malah mendapat lemparan batu 7 kali. Inilah kemudian disyariatkan dalam ibadah haji, pelemparan Akabah di hari pertama saat jamaah haji melempar jumlah di Mina hari ini. Demikian pula ke Ismail dan ibunya Hajar, tetap gagal dan iblis mendapatkan perlakuan yang sama dari keduanya sehingga iblis lari jauh terbirit-birit. Inilah kemudian menjadi rangkaian wajib haji, melempar jumrah, ula dan usta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sembelihan yang agung seperti dalam Al-Quran disebutkan, padainahu bizibihin azim, riwatunna Ibrahim napadongkomo ulunna anakna riwunggamna nanaleba menatangkesi ladinna nasaba papasanna Ismail. Bapak una kisambalia kita rantarangi ladinta yamine panurukiam pun risesena Islam nga una korbangi tatarantarangi ladin tapareka amolong olong-olong korban nasaba Ismail nakana dasi kakilangir ki karuk kalong ku bapak nakisi narinak kena tanjare kesamballe. Sembelihan yang agung kemudian diganti dengan gibas yang besar. Oleh karena itulah sembelihan yang agung di sini bermakna pula bahwa akan terjadi penyembelihan ratusan ribu, jutaan bahkan ratusan juta ekor binatang yang dikurbankan umat Islam setiap tahunnya di seantero dunia. Namun demikian Nabi SAW bersabda, walaupun seluruh binatang di atas dunia ini disembelih, tidak akan menyamai kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan berkurban berarti manusia terbebas dari kejelekan dan kemaksiatan. Nabi SAW bersabda, ala innal udhiyata minal a'malil manjiyah tunji sahibaha min syarri dunia wal akhirat. Batuanna, ketahuilah wahai umatku bahwa kurban-kurban itu termasuk amal-amal penyelamat yang menyelamatkan pelakunya dari keburukan sifat-sifat jelek dunia dan akhirat. Untuk anak-anak mudaku yang ada di tempat ini, jadikanlah Ismail sebagai idola yang patuh taat, tidak berani membantah apalagi membohongi orang tuanya. Sebab mungkin nun jauh di sana banyak anak muda, anak-anak orang tuanya kecolongan, dikira anaknya ke sekolah, tapi ternyata di tempat rekreasi. Banyak juga sekolah sebagai alasan segalanya sebagai modus saja, meminta uang untuk beli buku, uang praktikum, tetapi hanya menikung orang tuanya. Jika hal ini terjadi pada seorang anak, maka keberkahan hidup akan menjauh dari kita karena durhaka dan tidak mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Ridallah, ridal walidain. Maka dari itu, Hatib mengingatkan, wahai muda-mudi, jika kalian dapatkan seorang gadis atau perjaka, perhatikanlah apakah dia salat, sopan terhadap kedua orang tuanya, dan sayang terhadap keluarganya. Kalau itu ada padanya, insya Allah dia akan membahagiakanmu. Sebab harta bukanlah satu-satunya yang bisa menjamin kebahagiaan dan kegagahan. Anandaku semua, jika ada yang kalian suka tetapi dia senang memarahi dan membentak orang tuanya, maka itu adalah sumber kesengsaraan. Jangan terpengaruh pada kecantikan wajah, sebab itu pasti pudar. Tetapi perhatikan akhlaknya, agamanya, maka dia akan cantik abadi. Wahai pemudi, para gadis, jangan terpengaruh hanya kegagahan semata, tetapi selain salatnya, suka bolong, bahkan nyaris tidak salat juga, tidak ada keterampilan, skill, tidak ada yang dapat diandalkan,
maka ketahuilah nanti kamu akan disia-siakan dan disesarakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari Id seperti ini, seorang anak yang baik lagi saleh-salehah merenung kembali akan kasih sayang yang tulus dari sang ibu dan sang ayah. Dengan jasanya membesarkan dan mendidik sehingga bisa menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang terhormat, dimuliakan oleh orang-orang di sekitarnya. Dengan doanya kita bisa sukses. Siang malam ayah ibu tak pernah lepas ingatan dan kasih sayangnya terhadap anak yang disayanginya. Dengan ikhlas mereka mendidik. Kadang bapak atau ibu menyesal saat dia pernah memarahi anaknya. Tapi kita tidak pernah menyesali ketika suara kita melengking di hadapan mereka. Air mata ibu bapak pernah menetes gara-gara kita hardik. Saat kita sekolah, ibu bapak dengan kerja keras membanting tulang, berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan ongkos sekolah dan kuliah anaknya. Senyum sang ibu, suara ketawa sang bapak kembali terngiang di telinga kita saat ini. Kita membayangkan ketika dia menyodorkan uang belanja dan uang sekolah untuk kita. Terlintas dari raut wajah senyuman dan pencaran sinar matanya yang tulus dan doa dari hatinya yang suci. Dengan doanya yang makbul sehingga uang yang diserahkan membawa berkah dalam hidup kita sampai sekarang. Di tempat ini tak terasa air mata menetes membasahi pipi seorang anak yang menyayangi orang tuanya, membayangkan memeluk cium sayang dan cinta terhadap keduanya. Wa wasainal insana biwalidayhi husna, surah Al-Ankabut. Wa wasainal insana biwalidaini hamalathu ummuhu wahna ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskurli wali walidayka ilayyal masir, surah Luqman ayat 14. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh berbahagialah orang tua di hari yang penuh hikmah ini. Seperti berbahagianya Ibrahim dan Hajar. Datang seorang anak tersungkur di hadapan ibu bapaknya memohon ampun. Dia datang bermunajat mohon diampuni dari segala dosa dan minta didoakan segala kebaikan. Tiada terasa air mata menetes dari sang ibu dan bapak. Air mata gembira. Mereka berdua bersyukur sebab anaknya selama ini yang sibuk kini datang memeluk cium kedua orang tuanya. Maka dari itu, sebagai anak yang pintar berterima kasih kepada kedua orang tua kita, salatnya terjaga dan usai salat tidak meninggalkan tempat salatnya sebelum mendoakan keduanya, baik dia hidup maupun sudah tiada. Allahumma qurli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keteladanan Ibrahim menjadi idola semua orang yang beriman. Di sini tergambar saling menghargai ayah, ibu dan anak. Bukan hanya diminang Ibrahim dan Ismail sebagai ayah dan anak, tapi terlihat kalau perang istri sangat luar biasa. Sebab Hajar sebagai istri telah membesarkan anaknya dengan perjuangan yang keras. Sampai berawalnya air Zam-Zam adalah usaha kejar Hajar menemukan air minum untuk anaknya yang kemudian diabadikan dalam bentuk sa'i. Pertanda bahwa sekalipun dia sebagai istri karir yang berpenghasilan cukup, bahkan lebih dari penghasilan suaminya, tetapi tetap hormat dan memuliakan suaminya. Siti Hajar inilah yang juga diwariskan oleh Siti Khadijah, istri pertama Rasulullah SAW, yang kaya raya tetapi hormat dan patuhnya terhadap suaminya. Baginda Rasulullah SAW melebihi dari segalanya. Istri salehah tetap sadar kalau dia adalah makmum terhadap suaminya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, An-Nisa ayat 34. Oleh karena itu, tidak ada alasan seorang istri mengabaikan suaminya hanya gara-gara penghasilan. Sebab boleh jadi rezeki dari suami juga berasal dari
Rezeki dari istri juga berasal doa-doa suami. Demikian sebaliknya, tidak ada alasan seorang suami tidak memberi nafkah istrinya. Karena doa-doa istri itulah sampai mudah didapatkan rezeki. Oleh karena itu kunci kehidupan berumah tangga adalah saling menyayangi. Dan tentu saja suami tidak cukup dengan nafkah lahiriah, tetapi perlu nafkah batin. Senantiasa menanamkan rasa kasih dan sayang yang mendalam terhadap istrinya. Akmal mu'mina imana ahsanuhum khuluqa wa hiyarukum hiyarukul linisa'ihim. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya, dan sebaik-baik di antara kamu ialah yang paling baik kepada wanita-wanita dan istrinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga di hari Id yang berbahagia ini kita semua mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dan hidup penuh keharmonisan dalam hidup rumah tangga, sehingga keluarga kita saling menyayangi seperti bagaimana saling menyayangi keluarga Ibrahim dan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bi ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbul izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.